Salam aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ya, kenapa ketawa-ketawa Pak HTD? Begini. Judulnya begini ya. Pendeta HTD dites 200.000 pendeta dan romo. Sekarang dibalik ya. Kemarin-kemarin kan HTD nantang kepada 200.000 pendeta dan romo. Pendeta romo nggak ada yang berani ya. Nggak ada satupun yang berani. Itu romo pendeta yang beredar di medsos itu ditantang oleh HTD nggak berani. Sekarang mereka ngetes pendeta HTD, dites katanya. Yohanes 8 ayat 41 versus 1 Korintus 8 ayat 6 ya. 1 Korintus 8 ayat 6 ya, dengan Yohanes 8 ayat 41 pendeta HTD dites ya. Terus kenapa gitu? Pendeta HTD kelabakan gitu? Bingung gitu? Kagak ya. Nanti tak kasih tahu, justru kalian 200.000 pendeta yang nyungsep kagak ngerti sama kali. Nggak paham sama sekali. Mari kita baca ya. Yohanes 8 ayat 41. Apa kata-katanya di situ? Bapa kami satu, yaitu Allah. Lalu ayat 42, Allah adalah Bapamu. Ya, jika Allah adalah Bapamu, yang disembah Allah apa Bapa? Allah, Pak. Nah, dari sini jelas kan? Ya, Bapa kami satu yaitu Allah. Jika Allah adalah Bapamu, itu perkataan Yesus langsung ya. Yang disembah siapa? Allah, bukan Bapa. Bandingkan dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya satu Allah yaitu Bapa. Loh, kalau tadi kan Bapa kami satu yaitu Allah, kenapa di sini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa? Hayo Pak, kok bertentangan? Ya. Yohanes 8 ayat 41, Bapa kami satu yaitu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6, Allah kami satu yaitu Bapa. Ayo. Terus jungkir balik gitu HTD. Kagak, Anda yang jungkir balik, para pendeta sama romo. Ya. Bagi kita hanya ada satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Ya, ini kok bertentangan ya Pak sama Yohanes 8 ayat 41? Yang bilang bertentangan siapa? Bapa, ciri-cirinya Bapa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 apa? Daripadanya segala sesuatu berasal. Sama juga dengan Tuhan, ya. Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi baik Bapa yang adalah Allah maupun Yesus Kristus yang adalah Tuhan sama-sama menjadikan segala sesuatu, berasal segala sesuatu, artinya Sang Pencipta. Ya. Ya, Paulus tidak pernah menjadi murid Yesus manusia. Jadi Bapa yang dimaksud Paulus adalah Bapa yang Sang Pencipta. Siapa? Yesus Kristus. Paulus itu tidak pernah jadi murid Yesus yang dia kenal kata Bapa. Yesus sujud pada Bapa, Yesus nyuruh doa Bapa kami, nggak pernah kenal itu Paulus. Paulus tobat ketika Yesus sudah bangkit. Jadi menurut Paulus, Bapa itu siapa? Bapa itu ya Bapa yang kekal, Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5. Ya, kan Paulus itu murid Gamaliel, Kisah 22 ayat 3. Ayo. Berarti hanya ada satu Allah yaitu Bapa kekal, Yesus Kristus, betul. Yang daripadanya segala sesuatu berasal. Dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Benar dong. Benar. Jadi Allah itu siapa? Yesus Kristus. Bukan Bapa kan? Bukan. Yang nyungsep jungkir balik siapa? 200.000 pendeta dan romo atau HTD? Ternyata 200.000 pendeta sama romo maksud hati mau ngetes HTD. Nggak taunya di-kick balik sama HTD. Justru yang mampet itu 200.000 pendeta sama romo.
Ini tidak maki-maki, tidak menjelekkan ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ini fakta. Anda pikir ayo, Anda yang pencari kebenaran, yang otaknya cerdas, mikir coba. 200.000 pendeta dan Romo mengajarkan ya, mengajarkan Allah itu Bapa. Mestinya kan Bapa kami satu, yaitu Allah. Yang disembah siapa? Allah, bukan Bapa. 200.000 pendeta di seluruh Indonesia dan Romo mengatakan yang disembah itu Bapa. Tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapa. Ya. Jadi dibalik-balik ya ayat Pak. Betul. Siapa biang pembalik ayat? Iblis lah. Makanya Bapak Iblis, Yesus bilang, iblis jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Ini bukan soal sepele yo. Sepele lo ya. Anda yang masih penyembah Bapa, Anda pikir aku sudah selamat dunia akhirat gitu. Anda tertipu luar biasa. Kalau mau selamat yang harus Anda sembah itu Yesus Kristus. Satu-satunya Allah. Anda ditipu luar biasa 2000 tahun loh, tak kasih tahu loh, ya. Gara-gara Anda ngikutin semua pendeta nih, 200.000 pendeta yang sekarang pada tepuk jidat ini ya toh. Maksud hati mau ngetes HTD, nggak taunya HTD kek balik. Iya memang bener ya. Hanya satu Allah yaitu Bapa, sedangkan Paulus tidak pernah jadi murid Yesus. Kenapa 200.000 pendeta sama Romo berpikir Bapa yang disebut oleh Paulus adalah Bapa yang sama, yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya beda. Paulus nggak pernah ketemu Yesus kok. Yesus manusia maksudnya. Jadi nggak pernah denger itu ajaran sembah Bapa, doa Bapa, nggak pernah ngerti gitu. Paulus murid Gamaliel, kisah 22 ayat 3. Jadi dia memahami Bapa adalah Bapa kekal Yesus Kristus di dalam Yesaya 9 ayat 5 maupun Yesaya 63 ayat 16 ya toh. Ya Allah, engkaulah Bapa kami. Jadi yang jadi Allah itu Tuhan apa Bapa? Tuhan huruf besar semua. Tidak pernah ada Bapa jadi Allah, nggak pernah ada. Jadi kalau Paulus mengatakan Bapa itu Allah, maksudnya Yesus Kristus Bapa kekal, maksudnya itu. Ngerti? Nyungsep semua sekarang ya. 200.000 pendeta sama Romo nyungsep mau ngetes HTD, maksudnya ngetes. Sekarang jemaat semua tahu, iya bener ya, Romo kita itu ternyata pada mampet ya, pendeta kita itu pada mampet. Buat apa itu gelar doktor? Yang dipelajari teologi satu lemari. Makanya saya bilang bakar buku teologi satu lemari. Sekolah sama saya 8 bulan Anda pintar di atas rata-rata. Ya, ngerti Alkitab di atas rata-rata. Jadi memberitakan Alkitab itu dengan apa? Dengan sukacita, tidak usah takut nanti di cross check gitu. Cuman kami yang berani habis khotbah di cross check, cuman kami. Habis ibadah di cross check ada dialog, cuman kami yang berani. Ya. Anda pendeta berani? Habis khotbah di cross check dialog, nggak ada yang berani. Soalnya khotbahnya nggak Alkitab semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar ya dah. 200.000 pendeta dan Romo ngetes HTD ya. Yohanes 8:41 versus 1 Korintus 8 ayat 6. Yang nyungsep HTD apa 200.000 pendeta Romo? Yang nyungsep 200.000 pendeta Romo. Malu semalu-malunya. Tapi karena urat malu sudah putus, ya sudah. Tetap ngeyel ngotot. Namanya roh iblis tuh kayak gitu. Kalau nggak ngeyel bukan roh iblis. Pencari kebenaran, Anda yang mencari kebenaran, tobat. Pikiranmu dijamah oleh Roh Kudus, oleh Yesus, maka kamu akan tobat. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.